Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-238 dengan judul Pertama Saya Memberikan Hati Saya Padanya. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Bob Pryor merasa sangat lelah tetapi tidak seperti biasanya. Jadi dia datang ke rumah sakit Florida. Sayangnya berita tidak bagus. Setelah lebih dari 37 tahun menderita penyakit diabetes, ginjalnya tidak berfungsi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dia membutuhkan transplantasi ginjal untuk menyelamatkan hidupnya. Seperti yang dibicarakan dokter bersama Bob dan istrinya, Sandy, dia menjelaskan bahwa donor terbaik kemungkinan besar adalah salah satu saudara Bob. Sandy menolak. Dia sendiri yang ingin menjadi pendonornya. Dia ingin diperiksa terlebih dahulu. Para dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kecocokan suatu ginjal yang baik jauh lebih besar dengan saudara-saudara. Tetapi Sandy tetap ingin diperiksa, jadi para dokter setuju. Hasilnya luar biasa. Ternyata kecocokan darah Sandy dan Bob sangat mirip. Peluang keberhasilan transplantasi sangat tinggi, sehingga operasi disetujui dan Sandy sangat gembira. Meskipun pengorbanannya akan sangat besar, Sandy sudah siap. Pembedahan akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Pemulihan akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Waktu istirahat dari pekerjaan bisa saja menjadikan mereka kesulitan secara finansial ketika anak mereka harus diasuh oleh orang lain. Namun, kekhawatiran tersebut tidak membuat Sandy takut. Dia bersedia menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab, "Saya memberinya hati saya 19 tahun yang lalu." Katanya, "Apalah ginjal itu?" Pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini diceritakan lagi bagaimana kisah dari sepasang suami istri, di mana sepasang suami istri yang bernama Bob dan juga Sandy. Dikatakan di sini bahwa pada waktu itu Bob ini sangat merasa lelah, tetapi kelelahan yang dia rasakan pada saat itu tidak seperti biasanya yang Bob rasakan. Akhirnya Bob dibawa lari ke rumah sakit Florida, tetapi di saat Bob diperiksa oleh dokter, sayangnya berita yang didengar oleh Bob dan Sandy itu sangat-sangat tidak bagus. Dikatakan bahwa lebih dari 37 tahun yang lalu, Bob ini menderita penyakit diabetes. Dan itu yang membuat ginjalnya Bob ini tidak bisa berfungsi. Dan akhirnya Bob ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Bob membutuhkan transplantasi ginjal untuk menyelamatkan akan hidupnya si Bob. Dan kemungkinan besar di sini dikatakan bahwa dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar yang akan menjadi pendonor terbaik untuk Bob adalah keluarga sedara daripada si Bob tersebut. Tetapi dikatakan Sandy, istri daripada Bob ini, dia menolak. Dia sendirilah yang ingin mendonorkan akan ginjalnya kepada suaminya tersebut. Tetapi para dokter menjelaskan lagi bahwa kecocokan suatu ginjal yang lebih baik jauh lebih besar dengan saudara daripada si Bob. Tetapi Sandy tetap ingin diperiksa. Dan akhirnya dokter menyetujui apa yang dikatakan oleh Sandy. Akhirnya Sandy ini diperiksa dan dikatakan di sini bahwa hasilnya sangat luar biasa. Ternyata kecocokan darah Sandy dan juga Bob ini sangat-sangat mirip. Akhirnya Sandy mempunyai peluang keberhasilan untuk memberikan ginjalnya kepada suaminya. Dan dikatakan di sini bahwa walaupun pengorbanannya Sandy ini sangat-sangat besar, tetapi Sandy sudah siap dan pembedahan akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Bahkan pemulihan daripada Sandy dan juga Bob ini memakan waktu lebih dari 2 bulan dan waktu istirahat dari pekerjaan, dan juga ketiga anak mereka harus diasuh oleh orang lain. Namun kekhawatiran tersebut tidak membuat Sandy takut. Dia bersedia menerima segala risiko demi menyelamatkan hidup daripada suami yang dia cintai. Bahkan dikatakan di sini bahwa ketika Sandy ini ditanya mengapa alasan dia ingin memberikan satu ginjalnya kepada Bob, akhirnya Sandy menjawab bahwa
Saya memberinya hati 19 tahun yang lalu. Sangat luar biasa cerita daripada sepasang suami istri, di mana Sandy ini sangat mencintai akan suaminya, sehingga apapun dia akan lakukan untuk menyelamatkan akan hidup suaminya. Dan dikatakan di sini bahwa saya memberinya hati saya 19 tahun yang lalu, katanya. Apalah ginjal itu? Sangat luar biasa pengorbanan daripada istrinya si Bob, yaitu Sandy, di mana dia juga bukan saja memberikan ginjalnya, tetapi bagaimana dia memberikan hati kepada suami yang dia cintai. Dan kita lanjutkan di sini bahwa ketika saya membuka kitab suci, saya menemukan cerita serupa tentang kerelaan Tuhan untuk menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang dia kasihi. Dan orang yang dia kasihi itu adalah Anda. Dia rela mati di kayu salib untuk mengalahkan penyakit kematian. Tidak ada apapun yang Tuhan tidak akan lakukan untuk memenangkan kasih Anda. Tidak ada apapun yang tidak akan Dia berikan untuk mengamankan pengabdian Anda. Jadi pelajaran ini juga bersangkut paut dengan segala kehidupan kita dengan Bapa kita di surga. Bagaimana cerita daripada Bob dan juga Sandy ini menginspirasikan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Di mana Tuhan rela datang ke dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan setiap dosa umat manusia. Walaupun ketika Dia sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap umat manusia, tetapi kita manusia yang menyalibkan Dia. Tetapi Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Cintanya tidak akan pernah habis untuk kita umat manusia. Dia menyayangi kita lebih dari apapun, sehingga Dia datang turun ke dunia ini untuk memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus setiap dosa kita. Jadi bagaimana cerita daripada Sandy dan juga Bob ini mengingatkan kita kembali akan setiap kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita sudah mengalami akan setiap kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita, janganlah kita lupa untuk berterima kasih. Janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur dengan setiap pengorbanan Tuhan untuk kita manusia. Dan juga dilanjutkan di sini bahwa Dia rela mati di kayu salib untuk mengalahkan penyakit kematian. Tuhan tidak ingin kita mati di dalam dosa. Untuk itu Tuhan selalu memenangkan hidup kita. Tuhan selalu ingin kita datang kepadanya, menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan juga dilanjutkan bahwa Sandy sudah lama memberikan hatinya kepada Bob. Memberikan ginjalnya hanyalah bukti cintanya. Tuhan telah memberimu hatinya sejak lama. Memberikan hidupnya bagi Anda hanyalah bukti yang lebih besar atas kasih-Nya. Tetapi sebagaimana Bob harus menerima pengorbanan Sandy untuknya, Anda harus menerima pengorbanan Tuhan juga. Sangat luar biasa pada hari ini kita diingatkan, biarlah kita mau menerima akan setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau menghargai itu. Janganlah ketika kita sudah mendengarkan setiap kisah-kisah yang Tuhan sudah alami selama Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Janganlah kita hanya mendengarkan itu saja, tetapi bagaimana ketika kita mendengarkan itu, biarlah kita mau selalu berucap syukur. Biarlah kita mau selalu berterima kasih dengan setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan. Dan dilanjutkan bahwa mungkin keputusannya lebih mudah ketika Anda mengetahui semua yang telah Tuhan lakukan untuk memenangkan Anda. Sebelum meminta kepercayaan Anda, Dia telah memberikan pada Anda pengabdiannya. Sebelum meminta iman Anda, Dia telah memberikan hidupnya kepada Anda. Sangat luar biasa. Sebelum Tuhan meminta iman kita masing-masing, dikatakan di sini bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya terlebih dahulu. Dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap beban kehidupan kita, biarlah kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan apapun yang sudah kita lewati, apapun yang pernah kita alami, Tuhan juga pernah melewati setiap ujian yang sangat besar, yaitu di atas kayu salib. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak mau kita mati di dalam dosa. Untuk itu Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap hidup kita manusia. Dikatakan di sini bahwa sebelum meminta ketaatan, Dia telah memberikan kepada Anda hatinya. Kasih Tuhan sangat luas, komitmennya sangat dalam, kesetiaannya abadi. Bagaimana Anda bisa benar-benar yakin? Pertama, Dia memberi Anda hatinya. Pujilah Dia atas anugerah kehidupan yang Dia berikan. Puji Tuhan, sangat luar biasa dikatakan bahwa sebelum Tuhan meminta ketaatan daripada kita sebagai umat manusia, Tuhan sudah memberikan hati itu kepada kita masing-masing. Memberikan hatinya terlebih dahulu kepada kita. Asalkan kita mau menerima setiap apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan dilanjutkan di sini juga bahwa komitmennya sangat dalam, kesetiaannya abadi. Bagaimana Anda bisa benar-benar yakin? Sangat luar biasa komitmennya Tuhan dan juga cintanya Tuhan, kesetiaan daripada Tuhan sangat besar kepada kita manusia. Untuk itu, janganlah kita pernah ragukan akan setiap
kesetiaan Tuhan kepada kita manusia. Walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan dengan setiap perilaku kita, dengan setiap tindakan kita, dengan setiap tutur kata kita, tetapi bagaimana Tuhan selalu mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan itu kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar, janganlah kita menggunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu dengan seenaknya, tetapi bagaimana kita menggunakan itu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Pelajaran ini juga kepada pribadi saya sendiri, untuk selalu bersyukur dengan setiap pengorbanan yang Tuhan berikan. Bagaimana belajar bersyukur itulah yang terutama harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan belajar untuk menghargai setiap pengorbanan daripada Tuhan. Bahkan juga dikatakan di sini bahwa pujilah Dia atas anugerah kehidupan yang Dia berikan. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita jalani hari ini, biarlah kita mau selalu mengingat bahwa sebelum kita melewati semuanya itu, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah pernah mengalami semuanya itu. Bahkan Tuhan sudah pernah melewati apa yang belum pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Nah, baik pemirsa, mungkin pelajaran ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Biarlah firman ini boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai di sini acara pembahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.